Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 4. Di pagi hari ini saya akan membahas buku paket buku paket informatika halaman atau buku paket TIK ya, halaman 5 sampai 9 ya. Jadi halaman 5 sampai 9 sampai di bagian ruler itu ya. Oke, yang pertama di sini sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa dulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, yang pertama halaman 5 itu ada cara memulai Microsoft Word. Untuk memulai Microsoft Word dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, nyalakan komputer terlebih dahulu, klik tombol Start yang ada di taskbar, pilih menu All Program, kemudian klik Microsoft Office, selanjutnya klik Microsoft Office Word, atau langsung diklik di Start ya, terus langsung aja diklik Microsoft Word. Seperti di sini tombol Start saya ada di sini. Setelah itu di sini ada Microsoft Word 2010 ya. Jadi langsung diklik aja, nanti otomatis kita sudah bisa membuka Microsoft Word. Kalau saya klik kiri ya anak-anak ya. Nah, otomatis Microsoft Word-nya akan terbuka ya. Kalau anak-anak di rumah ada laptop ya, bisa dicoba ya. Nah, ini sudah siap untuk digunakan. Jadi tinggal menggunakan saja. Setelah itu yang kedua adalah cara menutup Microsoft Word. Klik tombol close pada pojok kanan atas jendela Microsoft Word. Klik ikon file kemudian save atau save as. Jadi kalau misalnya langsung kita close seperti ini, dia akan langsung menutup. Kenapa kok nggak ada jendela save atau save as? Karena kita belum menuliskan dokumen apapun ya. Kalau misalnya saya menulis dokumen misalnya biodata gitu ya, biodata, nah lalu saya close, maka nanti akan ada tulisan do you want to save change you made to document 1 ya. Apakah kamu ingin menyimpan perubahan yang kamu lakukan ke dokumen 1 gitu ya. Jadi biodata ini apakah mau disimpan atau enggak. Kalau ingin disimpan tinggal klik save, kalau tidak tinggal klik don't save ya. Kalau tidak jadi untuk menutup Microsoft Word, tinggal menekan tombol cancel. Misalnya saya ingin menyimpan, saya klik tombol save. Setelah itu nanti akan masuk ke folder dokumen. Kalau misalnya kita ingin meletakkannya di desktop, kita bisa tekan tombol desktop. Setelah itu biodata, ini namanya langsung ada ya, biodata ya, langsung saya save. Nah, otomatis filenya ada di sini ya. Ini adalah file yang baru saja saya buat. Kalau saya buka, maka dia akan berisi biodata yang barusan kita buat. Selanjutnya yang bagian C, halaman 7 itu anak-anak, mengenal tampilan menu yang ada di Microsoft Word. Setelah membuka program Microsoft Word, maka akan muncul tampilan Word di layar komputer. Tampilan lembar kerjanya berupa gambar kertas putih dengan ikon-ikon dan menu-menu anak-anak ya. Berikut bagian-bagian yang terdapat pada lembar kerja Microsoft Word. Itu ada banyak sekali anak-anak ya, di gambarnya di halaman 7 itu. Dilihat yang bagian atas itu ada banyak sekali. Ada Quick Access Toolbar, Title Bar, akun Microsoft dan lain sebagainya. Oke, kita lihat yang pertama, menu Office atau File ya. Fungsinya untuk menampilkan perintah yang terdiri dari save, save as, open, close, new document dan print. Menu file itu di sini ya anak-anak ya. Kalau kita klik file di sini, nah nanti otomatis menunya akan ada muncul di sini ya. Apa saja ini Pak maksudnya? Save itu untuk menyimpan tadi ya, menyimpan. Save as itu untuk menyimpan dengan nama yang baru. Open itu untuk membuka. Close itu untuk menutup ya. Kalau new untuk membuat dokumen baru. Print untuk mencetak ya. Save dan send disimpan lalu dikirim gitu ya. Kirim ke email teman kita gitu bisa ya. Selanjutnya yang nomor 2 adalah Quick Access Toolbar. Ini adalah kumpulan perintah yang ditampilkan dalam bentuk tombol-tombol kecil yang diatur berurutan. Letaknya di samping atas tombol Office. Jadi di sini ya, kelihatan nggak anak-anak yang di pojok kiri atas itu ya? Ini ya anak-anak ya, yang di pojok kiri atas sendiri itu loh ya. Nah ini adalah icon new, ini adalah icon open, dan ini adalah icon save. Ini adalah Quick Access Toolbar yang kita bisa modifikasi dengan customize Quick Access Toolbar. Misalnya saya pengen ada fungsi email, tinggal klik aja di email. Nah, nanti ada tombol emailnya di sini ya. Kalau kita hilangkan, maka emailnya tidak ada gitu ya. Itu adalah Quick Access Toolbar. Setelah itu title bar itu berfungsi untuk menampilkan nama file Microsoft Word yang sedang aktif.
Nah, itu di mana? Nah, di sini ya, di tengah-tengah. Ini ada biodata.document. Jadi kita tahu ini file apa yang sedang kita edit, ini file apa yang sedang kita ubah, ini file apa namanya gitu ya. Selanjutnya nomor 4 ada ribbon, kumpulan dari tab-tab menu di Microsoft Office. Nah, ini ya. Menu home yang pertama ini ada home, insert, page layout, reference, mailing, review, dan view ya. Ada home yang pertama merupakan menu yang digunakan untuk mengatur teks, paragraf, style, dan copy paste. Tidak bisa dipungkiri bahwa tab pada home inilah yang paling sering kita gunakan. Ya, tentu saja karena di sini kita bisa menggunakan fungsi-fungsi vital ya, atau fungsi-fungsi yang sangat penting di Microsoft Word, seperti pengaturan paragraf, pengaturan font, pengaturan ukuran tulisan ya, dan lain sebagainya. Kayak misalnya biodata ini tulisannya ingin saya besarkan, itu juga ngaturnya di home gitu ya anak-anak ya. Setelah itu yang kedua ada menu insert atau yang B itu ya. Menu insert digunakan untuk menyisipkan sesuatu yang dipilih ke dalam dokumen. Misalnya saya ingin insert clip art. Clip art ini berupa gambar-gambar yang sudah disediakan oleh Microsoft Word anak-anak. Kalau saya klik clip art, saya klik go di sini, otomatis ada banyak sekali anak-anak gambar yang bisa dipilih ya anak-anak ya. Misalnya saya ingin memilih gambar bunga ini ya. Nah, jadi gambar biodata terus ada gambar bunganya seperti ini. Tapi kalau di Microsoft Word yang versi terbaru 2019 ya kalau nggak salah, itu fitur apa namanya clip art itu diganti dengan online picture ya. Jadi mencari gambar secara online anak-anak. Setelah itu yang C menu desain. Kalau di Microsoft Word 2010 ini nggak ada desain ya, tapi desain ini digunakan untuk mengatur format dokumen dan latar belakang halaman. Kalau di Microsoft Word 2010 dijadikan satu dengan menu page layout ya, sama aja. Lalu yang D menu layout itu digunakan untuk mengatur halaman, paragraf, dan mengatur posisi teks atau objek ya. Jadi kalau misalnya orientation, landscape, nah itu ini kertasnya jadi miring ya, kayak landscape kayak gini ya. Nah, miring ini landscape. Selanjutnya menu reference digunakan untuk mengatur daftar isi, footnote, endnote, research, kutipan, bibliografi, menambahkan keterangan gambar objek, indeks, dan daftar otoritas ya. Setelah itu mailing digunakan untuk mengatur semua hal yang berkaitan dengan surat atau mail, dan ada menu review yang digunakan untuk semua hal yang berkaitan dengan tulisan seperti pemeriksaan bahasa, komen, translate, baca teks, mengecek aksesibilitas, pelacakan, perubahan, perbandingan, tinta, dan keamanan. Jadi review ini pemeriksaan bahasa ya. Kalau misalnya ada yang salah ketik gitu, kita bisa lihatnya di tab review ini ya. Selanjutnya menu view digunakan untuk mengatur dan melihat semua hal yang berkaitan tentang tampilan layar kerja, makros, dan SharePoint ya. Jadi ini kalau misalnya kita lihat 100% ya, berarti halamannya yang dilihat 100%. Kalau misalnya 200%, nah ini kertasnya jadi 200% ya. Seperti itu. Kalau view berarti kita mengatur apa yang kita lihat di dokumen kita gitulah ya. Setelah itu yang nomor 5 ruler itu adalah untuk pengaturan margin ya. Kalau misalnya marginnya ini saya geser di sini misalnya, nah nanti tulisannya itu akan ikut geser sesuai dengan margin anak-anak ya. Nah ini ya, yang margin kecil ini ya, yang ada tanda kecil ini, itu bisa diatur di ruler ya. Oke, sampai sini dulu untuk scroll bar, dan selanjutnya itu nanti di pertemuan selanjutnya ya anak-anak ya. Terus untuk minggu ini masih belum ada tugas karena saya minggu ini sedang merekap nilai. Oke, sekian. Nanti kalau ada pertanyaan bisa langsung chat saya, atau nanti kalau sudah masuk sekolah bisa langsung ditanyakan sama saya. Oke, sekian, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.